Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Satrowibowo dengan NIM 31467. Saya dari kelas Sosiologi Hukum kelas D. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sosiologi digital dengan judul Menuju Paradigma Baru dalam Kajian Hukum dan Masyarakat. Di sini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami perubahan hubungan hukum dan masyarakat di era digital. Oke. Mengapa perlu berpikir ulang? Mengapa perlu berpikir ulang? Fenomena fenomena yang mengubah cara kerja hukum. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebuah kasus bisa menjadi panas hanya karena ramai di media sosial, sementara kasus serupa yang tidak viral luput dari perhatian? Atau bagaimana seorang mahasiswa yang bisa ditahan hanya karena menambahkan teks pada tangkapan layar berita ajakan demo? Fenomena-fenomena ini bukan lagi sekedar anekdot. Ia menandakan perubahan fundamental dalam cara hukum bekerja dan bagaimana masyarakat memaknai keadilan di era digital. Inilah yang disebut sosiologi digital, sebuah pendekatan baru yang mencoba memahami persimpangan rumit antara hukum, masyarakat, dan teknologi digital. Tulisan ini akan mengajak Anda menyelami perubahan paradigma tersebut secara konkret dengan contoh-contoh kejadian terkini dan landasan teori yang jelas. Mari kita mulai perjalanan ini. Di sini kita akan mempelajari 5 poin-poin penting. Yang pertama ada konsep sosiologi digital sebagai paradigma baru. Yang kedua ada fenomena konkret di Indonesia, no viral, no justice. Hukuman sosial digital, kriminalisasi ekspresi. Lalu yang ketiga ada pergeseran dari rule of law ke rule of code. Lalu yang keempat ada dampak ranking digital atau the original society. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada tantangan dan arah baru bagi hukum dan masyarakat. Oke, di sini ada materi tentang dari masyarakat konvensional ke masyarakat digital. Masyarakat cair atau liquid society menurut Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, seorang sosiolog terkemuka, menggambarkan masyarakat modern sebagai liquid society. Masyarakat cair di mana segala sesuatu bergerak cepat, tidak ada yang permanen, termasuk norma dan otoritas. Di era digital atau kecairan ini semakin ekstrim. Dulu pemahaman hukum masyarakat dibentuk oleh institusi formal, sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum. Kini media sosial telah menjadi ruang utama pembentukan opini publik dan kesadaran hukum. Nilai-nilai hukum tidak lagi hanya turun dari atas, tetapi naik dari bawah, dari komentar, unggahan, dan interaksi warganet. Apa itu sosiologi digital? Sosiologi digital adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana teknologi digital mengubah pola interaksi sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Bukan hanya tentang hukum di internet, tetapi tentang bagaimana digitalitas mengubah esensi hukum itu sendiri. Menurut menurut studi yang diterbitkan dalam International Journal of Legal Disorders, kita saat ini menyaksikan law as a contested presence where technology, tools, and social demands collide. Hukum menjadi medan pertarungan di mana teknologi, alat digital, dan tuntutan sosial bertabrakan. Lalu di sini ada no viral, no justice, ketika media sosial menjadi pengadilan publik. Salah satu fenomena paling nyata dari perubahan ini adalah munculnya apa yang dikenal dengan istilah no viral, no justice. Frasa ini menggambarkan realitas pahit. Penegakan hukum seringkali hanya bergerak cepat setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Contoh kasus konkretnya, penelitian yang dilakukan oleh Nanindya Nataningrum dan Teddy Subarsya tahun 2025 menunjukkan bahwa tekanan politik yang terbangun melalui viralitas media sosial secara signifikan memengaruhi independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia. Ketika sebuah kasus viral, aparat penegak hukum cenderung bergerak cepat untuk merespon opini publik, kadang mengabaikan prinsip pembuktian dan prosedur hukum yang seharusnya netral. Mengapa ini penting? Ini bukan sekedar soal keadilan yang tertunda, tetapi soal pergeseran otoritas. Pengadilan resmi negara
mulai kehilangan monopoli dalam mengadili digantikan oleh pengadilan publik di lini masa media sosial. Hukum sosial digital antara kontrol sosial dan main hakim sendiri. Lydia Teresia Rotua Simamora dalam penelitiannya tahun 2025 mengidentifikasi berbagai bentuk hukuman sosial digital yang marak terjadi di Indonesia. Dari komentar bernada penghakiman, pembentukan opini kolektif yang menekan, hingga praktik cancel culture yang bertujuan mengisolasi seseorang secara sosial. Lalu fenomena ini menarik karena ia menunjukkan bahwa masyarakat di era digital memiliki kemampuan instan untuk menjatuhkan sanksi. Seringkali sebelum atau bahkan tanpa proses hukum formal berjalan, dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Kita lihat dari dampak sisi positifnya, dapat memperkuat kesadaran normatif dan mendorong rasa hormat terhadap hukum. Namun, dari sisi negatifnya berpotensi melahirkan stigma ketidakadilan dan penghakiman tanpa informasi yang memadai. Contoh klasiknya adalah kasus-kasus perundungan digital atau cyberbullying yang seringkali pelakunya justru dihakimi lebih keras oleh publik digital daripada yang dilakukan oleh sistem hukum formal. Kriminalisasi ekspresi digital ini beberapa contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada Agustus tahun 2025. In, pada pada Agustus 2025, Indonesia dilanda gelombang demonstrasi. Yang menarik bukan hanya aksinya, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Beberapa individu dilaporkan menghadapi proses pengadilan karena ekspresi dan kritik yang mereka sampaikan di dunia digital. Nama-namanya itu yang pertama ada Laras Faizati Khairunisa, ditangkap dengan alasan unggahannya mengandung unsur provokasi dan hasutan, termasuk dugaan ajakan untuk membakar markas Polri. Lalu yang kedua ada Horik Anhar, yang saat ini masih mahasiswa, ditahan setelah menambahkan teks pada tangkapan layar berita yang mengajak warga bergabung dalam demonstrasi. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana batas antara kebebasan berekspresi dan kriminalitas digital menjadi sangat kabur di era sekarang. Lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya masih berusaha mengadaptasi alat hukum lama untuk fenomena digital yang baru. Digital legal culture. Ini kita memperluas teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Sidik Solehudin tahun 2025 memperkenalkan konsep digital legal culture sebagai perluasan dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam pandangan ini, budaya hukum digital didefinisikan sebagai nilai, sikap, dan keyakinan terhadap hukum yang dibangun, diperebutkan, dan disebarluaskan dalam ruang interaksi digital. Karakteristiknya ada tiga. Yang pertama ada partisipatif. Masyarakat tidak lagi menjadi objek hukum, tetapi subjek yang aktif mengkonstruksi makna hukum. Lalu yang kedua ada global. Norma hukum tidak lagi terbatas pada negara. Lalu yang ketiga ada dinamis. Perubahan terjadi dalam hitungan jam, bukan tahun. Oke, selanjutnya ada dari rule of law ke rule of code. Lawrence Lessig, pakar hukum dari Harvard, terkenal dengan pernyataannya "Code is law". Di era digital, kode pemrograman atau algoritma memiliki kekuatan normatif yang setara, bahkan kadang melebihi undang-undang. Contoh konkretnya, algoritma Google menentukan informasi apa yang muncul pertama kali saat seseorang mencari sebuah kasus hukum. Algoritma media sosial menentukan konten mana yang dipromosikan dan mana yang diredam. Dalam banyak hal, keputusan algoritmik ini memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kehidupan seseorang dibandingkan putusan pengadilan. Lalu selanjutnya ada algonormativity, algoritma menciptakan norma. Para peneliti dari International Institute for the Sociology of Law dari Spanyol memperkenalkan konsep algonormativity atau ekspektasi normatif yang terbentuk melalui komunikasi virtual berbasis algoritma antara manusia dan sistem non-manusia. Sejauh sejauh mana sih operasi algoritmik ini memperkuat atau merusak nilai-nilai demokrasi? Ketika algoritma yang dimiliki segelintir korporasi teknologi atau digital oligarsis seperti Google,
Meta, Amazon, atau X, menjadi penentu utama arus informasi dan opini publik. Kita menghadapi ancaman baru terhadap legitimasi hukum dan partisipasi demokrasi. Lalu selanjutnya ada personifikasi algoritma. Siapa yang bertanggung jawab? Salah satu perdebatan paling menarik dalam sosiologi hukum digital adalah soal personifikasi algoritma. Ketika algoritma melakukan kesalahan, misalnya fitur autocomplete Google menampilkan kombinasi kata yang mencemarkan nama baik seseorang. Siapa yang bertanggung jawab? Peneliti, Penelitian oleh Anna Beckers dan Gunther Steiner 2024 menunjukkan bahwa sebagai berbagai teori sosiologis seperti actor network theory dan system theory memandang algoritma sebagai agent atau entitas yang memiliki kapasitas tindakan dalam jejaring sosial, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas. Implikasinya, hukum tidak bisa lagi hanya berurusan dengan manusia. Ia harus belajar berurusan dengan entitas baru yang merupakan campuran manusia dengan mesin. Oke, selanjutnya ada the ordinal society, ketika kita semua di rank. Menurut Marian Forsyth dan Kieran Healy dalam buku The Ordinal Society tahun 2024 menggambarkan perubahan paling fundamental dalam masyarakat digital. Kita tidak lagi hanya dikategorikan, tetapi di ranking. Mekanismenya ada tiga. Yang pertama ada platform digital, mengumpulkan data dari interaksi kita. Melalui algoritma, mereka menyusun peringkat atau skor kredit, skor perilaku, dan reputasi digital. Lalu yang ketiga ada peringkat ini kemudian menentukan akses kita terhadap berbagai hal, pekerjaan, pinjaman, layanan, bahkan kebebasan. Lalu selanjutnya ada dampak the ordinal society pada hukum. Fenomena ranking ini memiliki implikasi serius. Ada tiga implikasinya. Yang pertama ada mengikis solidaritas kelompok. Ketika setiap individu dinilai secara individual berdasarkan skor, ikatan kolektif yang menjadi fondasi gerakan sosial dan tuntutan keadilan kolektif lemah. Lalu yang kedua ada reproduksi ketidaksetaraan dengan cara baru. Algoritma tidak hanya memproduksi diskriminasi ras, gender, dan kelas, tetapi menciptakan bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan yang sulit dikenali oleh kerangka hukum anti-diskriminasi yang ada. Lalu yang ketiga ada krisis kategori hukum. Hukum anti-diskriminasi selama ini dibangun untuk melindungi individu dari digolongkan secara diskriminatif. Tapi bagaimana menghadapi diskriminasi yang terjadi melalui mekanisme ranking yang tampaknya meritokratis? Tapi bagaimana menghadapi diskriminasi yang terjadi melalui mekanisme ranking yang tampaknya meritokratis dan individual? Di sini ada contoh bagannya, merangkum pergeseran paradigma. Di sini ada dimensi, paradigma lama, dan paradigma baru atau digital. Di sini otoritas hukumnya kalau paradigma lama itu monopoli negara, lalu yang paradigma baru atau digital itu terdistribusi negara, platform, dan publik digital. Proses normasi, kalau di paradigma lama itu top down, negara ke masyarakat. Kalau paradigma baru itu sirkular. Dari negara, masyarakat, platform saling mempengaruhi. Lalu aktor hukumnya, kalau pada paradigma lama itu manusia dan institusi. Kalau di paradigma baru itu ada manusia, algoritma, hibrida, dan manusia bersama dengan mesin. Lalu sanksinya di paradigma lama itu formal dan prosedural. Kalau paradigma baru itu instan, publik, dan reputasional. Lalu di sini ada harapan menuju sistem low code simbiotik. Visi dari Li Jianping tahun 2025. Penelitian oleh Li Jianping tahun 2025 menawarkan sebuah visi ke depan. Sistem low code simbiotik, di mana hukum menentukan kerangka nilai dan hak, sementara kode menyediakan mekanisme implementasi yang presisi. Ini bukan tentang hukum versus teknologi, tetapi kolaborasi simbiotik. Hukum mengarahkan teknologi untuk keadilan, teknologi memungkinkan hukum bekerja efektif di masyarakat yang semakin kompleks. Oke, ini penutupnya. Saya memberikan judulnya yaitu Kembali ke Manusia. Di tengah hiruk-pikuk algoritma, platform, dan data, kita tidak boleh melupakan inti dari sosiologi hukum, keadilan untuk manusia. Digitalisasi membawa efisiensi dan akses yang lebih luas, tetapi ia membawa resiko baru yang sebelumnya tidak kita kenal. Pekerjaan rumah kita bersama sebagai akademisi, praktisi hukum maupun warga negara adalah memastikan bahwa
transformasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai dasar keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Sebagaimana diingatkan oleh para sosiolog hukum, teknologi hanyalah alat. Tujuan akhirnya tetaplah masyarakat yang adil dan bermartabat. Pertanyaannya bukan apakah kita siap dengan hukum digital, tetapi hukum digital seperti apa yang kita inginkan untuk masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.